Ada kisah lawas menarik yang inspiratif, ngasih banyak ilmu sekaligus dramatis banget. Yaitu kisah perjalanan gerai kuliner kecil yang kini udah mendunia. Tentu aja kisah ini bukan untuk promosi, tapi untuk kita serap ilmunya dan ambil hal-hal positif di dalamnya. Inilah perjalanan McDonald berdasarkan film The Founder. Ada dua pihak yang bakal jadi tonggak penting dalam kisah ini. Pihak pertama adalah duo bersaudara Mac dan Dick McDonald, pihak yang gue sebut aja sebagai sang pemilik inovasi, yaitu duo jagoan brand dan manajemen resto. Pihak kedua adalah Ray Kroc, pihak yang gue sebut aja sebagai sang pengembang, yaitu jagoan melebarkan bisnis. Oke, gue bahas pihak yang pertama dulu. Ayah dari Mac dan Dick McDonald, yaitu Patrick McDonald, udah ngebangun bisnis kuliner kecil sejak tahun 1930-an. Kemudian di tahun 1940, kedua anak Patrick tadi, yaitu Richard atau Dick dan Maurice atau Mac, yang sebelumnya keduanya sempat gawe jadi kru film di Hollywood, ngebuka resto McDonald pertama di San Bernardino, California. Bertahun-tahun duo McDonald ini terus merombak bisnis kulinernya. Lalu singkat cerita, di era 50-an, resto McDonald ini berhasil menjadi brand lokal yang sangat diminati oleh warga lokal. Sekarang gue beralih bahas tentang pihak kedua, Ray Kroc. Dia adalah seorang salesman door-to-door mesin milkshake. Tentunya dia adalah insan jagoan ngecap yang sekaligus pantang pulang walau berhadapan dengan sekian kali penolakan. Sambil dagang, Ray selalu mengamati pasar. Menurut Ray, semua resto pasti punya masalah yang sama, yaitu pesanan selalu lelet. Ya lebaynya tuh, pesan sekarang datangnya nanti pas Ubanan. Terus juga sering ngaco. Contoh lebaynya lagi, kalau lo pesan gulai ayam, yang datang malah semur jengkol. Suatu ketika di saat klien lagi susah-susahnya buat dikecapin, tiba-tiba ada resto yang malah jemput bola. Resto bernama McDonald itu memesan mesin milkshake ke kantor Ray. Padahal ya jual satu aja susah, ini mereka malah mesen dan banyak lagi. Walau tetap heran, Ray pun berang-berang bawa tongkat alias berangkat. Nah, sekarang kita udah masuk ke kisah awal bertemunya kedua belah pihak, yaitu sang pemilik inovasi Mac dan Dick McDonald dengan sang pengembang, yaitu Ray Kroc. Sampainya di resto McDonald, Ray Kroc pun terkesima. Ray ini gue lihat sangat beruntung ya. Keramahan Mac membuatnya dapat kesempatan untuk mendapat jawaban atas segudang pertanyaan di kepalanya. Ray pun jadi ingin tahu lebih banyak dari Dick, sang arsitek di balik inovasi manajemen resto dan brand yang apik ini. Nah, ada pelajaran yang sangat penting di sini. Dalam dunia bisnis kita kan sering dengar istilah rahasia perusahaan. Tapi saking baiknya Mac dan Dick, mereka malah antusias bercerita pada orang yang baru dikenal nih, padahal tentang sesuatu yang seharusnya mereka simpan rapat-rapat. Ya, rahasia inilah yang mereka buka. McDonald versi 1.0 ini bernama McDonald's Famous Barbecue. Ya, mereka masih memakai konsep standar yang sedang ngetren di era tahun 40-an, yaitu kedai drive
in di mana pesanan diantar ke mobil dan menyajikan beraneka ragam varian, bahkan sampai 27 menu. Duo McDonald ini pun ketemu banyak masalah yang umum terjadi pada resto-resto lainnya. Seperti yang juga pernah jadi catatannya Ryan Kroc, yaitu pelayanan yang lelet, ngaco, ya ditambah lagi dengan konsumen yang jorok, dan banyak peralatan makan yang rusak atau hilang. Biasanya solusi yang terpikir adalah nambah karyawan. Solusi standar yang gak kreatif, yang nantinya bakal bikin masalah baru, yaitu ngebengkakin biaya. Dick McDonald, dia adalah orang yang rajin mengamati dan kaya dengan inovasi. Inilah yang dia lakukan, memangkas variasi menu. Ya cukup fokus jualan produk yang paling laku aja, yaitu hamburger, kentang goreng, dan soft drink. Dia juga memangkas SDM atau pelayan, memangkas peralatan makan, serta hal-hal lainnya yang ngejauhin sama image baru mereka, yaitu resto keluarga. Nah, dan dari segala hal yang dilakukan Dick, inilah yang menurut gue paling gokil, yaitu memangkas waktu.